Bismillahirrahmanirrahim. The pioneer generation of Ottoman Empire, generasi perintis dari Imperium Utsmani. Yang pertama ya, kita coba untuk mengurai berkenaan dengan keberadaan dari pemerintahan ya Utsmaniyah ya, yang diawali dari sosok pendirinya yang kemudian dikenal sebagai Osman Bey bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Beliau ini adalah orang Turki ya, yang merupakan bangsa pengembara, yang bercerita, yang kisahnya itu diawali ketika apa? Ketika pada tahun sekira 1258 atau pertengahan abad ke-13, dunia Islam itu porak-poranda pasca jatuhnya Khilafah Bani Abbasiyah. Khilafah Bani Abbasiyah itu hancur luluh lantak ketika diserang oleh pasukan Tartar Mongol. Bahkan khalifah yang kemudian bertahta di kota Baghdad pada waktu itu, yang kemudian dikenal sebagai Khalifah Al-Mustasim, bukan Mu'tasim ya, tapi Mustasim ya, ada huruf S di tengahnya. Mustasim Billah itu kemudian bahkan dieksekusi, dipenggal oleh pasukan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Itu pada tahun 1258 di kota Baghdad di wilayah Mesopotamia Irak, pusat khilafah Islam itu porak-poranda, hancur lebur, bahkan khalifah dan keluarganya dieksekusi. Tapi di belahan bumi yang lain, di wilayah Anatolia, khususnya yang ada di Saud atau bahasa kita tuh Sogud gitu, yang ada di wilayah provinsi Bilecik ya, yang ada di wilayah Turki Anatolia Anadolu bagian tengah, lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Osman, atau juga nama Turkinya itu adalah Atman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Dari kata Atman itu kemudian dikenal sebagai Otman. Orang-orang Barat menyebutnya sebagai Ottoman, sedangkan orang-orang Arab menyebutnya sebagai Osman atau Usman. Maka ini yang kemudian keberadaan dari sosok Atman atau Otman ya, yang kemudian lahir dari keluarga Ertugrul Bey yang menikahi sosok yang kemudian disebut sebagai Halimah Hatun. Halimah Hatun itu merupakan anak di antara keluarga dari ya penguasa yang ada di wilayah Konya, yaitu apa? Kesultanan Turki Seljuk Rum, salah satu bagian dari The Great Seljuk Empire, yang sebelumnya mereka itu adalah menjadi ya para atabeg, para beylik, para gubernur yang kemudian menopang kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah. Jadi orang-orang Turki Seljuk ya, yang kemudian dulu itu membentang dari wilayah Asia Tengah, Asia Utara sampai wilayah Asia Barat dan Asia Kecil, satu demi satu itu kemudian ditundukkan oleh orang-orang Tartar Mongol yang merupakan sepupu mereka. Sama-sama ya bangsa-bangsa yang hidup liar sebelumnya di wilayah Asia Tengah, Asia Utara. Orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Utsmani pun mereka pada awalnya hidup di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Turkmen atau Turkmenistan. Nah dari situ, karena wilayahnya sering kali kemudian didesak oleh orang-orang Tartar Mongol, maka mereka mencari penghidupan yang lebih aman agar bisa hidup survive. Maka mereka bermigrasi menuju wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Asia Barat, wilayah yang dianggap lebih aman dari teror yang dilakukan oleh orang-orang Tartar Mongol. Dan ketika mereka tiba di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Mesopotamia bagian utara yang berbatasan dengan wilayah Anatolia atau wilayah Turki hari ini, maka yang kemudian saat ini kita mengenal sebagai wilayah Kurdistan.
mereka tinggal di situ, dipimpin oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Dan ketika mereka mendengar bahwasanya orang-orang Tartar ya yang pada waktu itu ya dipimpin oleh cucu-cucu dari ya Genghis Khan itu satu sama lain ternyata ya berselisih dan keadaan sudah mulai tenang, maka Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu bersenang untuk balik kembali ke wilayah Turkmen. Namun kemudian wafat di tengah jalan. Satu di antara anak keturunan dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu tidak memiliki niat untuk balik lagi ke wilayahnya yang ada di wilayah Asia Tengah, tapi ingin melanjutkan perjalanan ke wilayah Asia yang jauh lebih barat yang dikenal lebih aman, yaitu wilayah Anatolia, wilayah Turki hari ini. Maka dari situlah kemudian satu di antara anak keturunan dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu itu ada yang kemudian dikenal sebagai Ertugrul Bey. Ertugrul Bey pada waktu ya berangkat menuju wilayah Anatolia, memasuki wilayah Konya, pada waktu itu menyaksikan ada peperangan di antara orang-orang Turki menghadapi orang-orang Romawi. Maka saat itu kemudian dia dengan membawa 400 orang ya anggotanya, 100 diantaranya adalah para prajurit kesatria tempur, ikut melibatkan diri dalam peperangan antara orang-orang Turki Seljuk Rum menghadapi orang-orang Romawi Bizantium. Yang pada waktu itu kemudian orang-orang Turki Seljuk Rum nyaris dibinasakan oleh orang-orang Romawi. Namun dengan bantuan yang dilakukan oleh Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu, maka pasukan dari ya orang-orang Turki Seljuk Rum itu akhirnya kemudian bisa diselamatkan, bahkan memenangkan peperangan. Maka dari situlah kemudian penguasa Turki Seljuk Rum yang ada di Konya, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Alauddin Qaykubad, itu kemudian memberikan bentuk penghormatan kepada yang menolongnya dengan memberikan yang pertama itu wilayah perbatasan yang ada di wilayah Bilecik, ibu kotanya Sogut. Yang kedua, bahkan kemudian menikahkan dengan adiknya, yang kemudian dikenal sebagai Halime Hatun. Dari pernikahan antara Ertugrul Bey dengan Halime Hatun, lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Osman Bey. Osman Bey itu yang kemudian ya nama aslinya itulah Atman atau Otman, nama Turkinya. Nah dari situ kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, beliau itu kemudian dipilihkanlah guru terbaik oleh Ertugrul Bey yang kemudian dikenal sebagai Syekh Edebali. Jadi ada namanya ya ayah biologis, yaitu kemudian akhirnya ya Osman Bey itu meminta izin kepada gurunya itu untuk menginap di kediaman beliau, dan ketika menginap itu kemudian mengalami mimpi-mimpi yang benar, atau yang kemudian dalam terminologi fikih itu disebut sebagai ar-ra'yu as-shadiqah, mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Dan ternyata ini berupa informasi yang diterima ya oleh Osman Bey dalam mimpinya itu, bahwa mimpinya itu sebagaimana apa yang dialami sebelumnya, yaitu apa? Sebelum beliau tidur, sebelum beliau bermimpi, beliau itu kan sedang bermulamasah ya, sedang bercengkrama dengan gurunya Syekh Edebali, sampai saking ya terpesonanya, terekam betul ya apa yang disampaikan oleh Syekh Edebali itu sampai terbawa dalam mimpinya. Di dalam mimpinya itu Syekh Edebali itu sedang menjelaskan berkenaan dengan kemegahan, kejayaan, kemuliaan Islam, dan ya bagaimana ketika konsep Islam itu diterapkan. Dan ternyata dari mimpi Osman Bey tadi, dari dada dari Syekh Edebali itu keluar yang kemudian dikenal sebagai bulan sabit. Dan setelah itu kemudian mengangkasa, dan di angkasa itu bulan sabit itu kemudian membulat purnama menjadi bulan purnama. Setelah itu kemudian turun ke bawah dan masuk ke dalam dada dari Osman Bey, dan dari situ kemudian turun ke bawah, keluar dari pusaranya, kemudian membentuk gambaran dari tampilan slide ini, membentuk pohon yang sangat besar
ya tinggi menjulang, kemudian juga dahan-dahannya itu kemudian sangat lebar, ranting-rantingnya menambah ke sana kemari, sampai kemudian ya terbentuklah kemudian yang kita perhatikan itu daun-daun yang sangat rindang, kemudian juga membentuk ya kembang-kembang, dan kembang itu kemudian menjadi buah, dan buah itu kemudian berubah menjadi pedang, dan pedang yang dimaksud mengarah kepada satu titik yang kemudian terlihat seperti apel merah, yang setelah dilihat itu ternyata itu adalah kota Konstantinopel. Dan bukan hanya itu, Osman Bey dalam mimpinya itu kemudian menyaksikan bahwa pohon yang sangat besar, megah, tinggi, menjulang, sekaligus juga sangat luas tadi, itu menaungi ya tempat-tempat yang disaksikan dalam mimpi Osman Bey itu. Yang pertama ini berkenaan dengan ya pegunungan yang ada. Yang pertama itu adalah pegunungan Kaukasia yang ada di semenanjung wilayah Eropa Timur. Kemudian juga ada pegunungan ya yang kemudian dikenal sebagai pegunungan Kaukasia. Kaukasia itu yang kemudian memisahkan antara Mesopotamia dengan wilayah ini Rusia ya, dan juga wilayah-wilayah yang ada di belakang pegunungan Kaukasia itu seperti misalkan Armenia, Azerbaijan ya, kemudian juga wilayah-wilayah yang ada di Eropa Timur. Kemudian juga ada pegunungan Atlas itu adalah pegunungan yang kemudian membentang di pantai utara Afrika, dari mulai Maghribil Aqsa, Maroko, kemudian juga kita ketahui wilayah Tunisia, kemudian wilayah yang disebut sebagai wilayah Algeria atau Aljazair, kemudian juga wilayah Libya sampai wilayah Mesir. Selain itu kemudian juga ada pegunungan Taurus. Pegunungan Taurus itu adalah pegunungan yang ada di wilayah Turkiya atau wilayah Anatolia hingga Rumelia. Sedangkan pegunungan Balkan itu yang ada di wilayah Eropa Timur. Jadi itulah yang kemudian disaksikan oleh Osman Bey dalam mimpinya, yang mengindikasikan bahwa wilayah kekuasaan anak keturunan dari Osman Bey akan membentang luas di antara pegunungan-pegunungan yang megah dan besar tadi. Selain itu kemudian yang disaksikan oleh Osman Bey dalam mimpinya itu pohon yang sangat megah, pohon yang luas dan yang tinggi menjulang tadi, di bawahnya menaungi ya sungai-sungai yang disebutkan ada 4 sungai. Sungai yang pertama itu Sungai Furat atau Ufrat yang ada di wilayah Mesopotamia, yang kemudian membelah wilayah Mesopotamia menjadi 2. Satu bagian ke arah barat ke wilayah Arabia, dan satunya lagi adalah Sungai Tigris yang kemudian membelah Mesopotamia ke arah Persia sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Khorasan dan Samarkand. Kemudian Sungai Nil yang kemudian membelah wilayah pantai utara Afrika dari mulai wilayah Mesir sampai wilayah yang kemudian dikenal sebagai Ethiopia, Sudan, Eritrea, dan juga Somalia. Selain itu juga ada Sungai Danube, sungai yang membelah wilayah Eropa Tengah dengan Eropa Timur. Dan juga terutama dari semua yang disaksikan oleh Osman Bey itu adalah apel merah. Apel merah yang dimaksud itu adalah kota Konstantinopel. Dan ketika beliau itu hendak mengambil apel merah yang dimaksud, yaitu peta kota Konstantinopel, ya beliau itu kemudian terbangun dari mimpinya. Makanya simbolisasi yang kemudian dikenakan oleh Osman Bey itu cincinnya itu bentuknya apel merah, yang itu kemudian diwariskan kepada anak keturunannya, kepada para sultan Utsmani berikutnya, sebagai simbol bahwa mereka ya diingatkan untuk menang di kota Konstantinopel. Dan pagi harinya ketika Osman Bey itu kemudian bersiaga untuk belajar kembali dengan Syekh Edebali, maka kemudian beliau mengisahkan mimpinya tadi kepada Syekh Edebali, dan Syekh Edebali itu kemudian memperkenankan Osman Bey untuk menikahi putrinya. Kalau yang saya ketahui, yang saya baca dalam buku itu ya, putri dari Syekh Edebali itu namanya adalah Malhun Hatun. Kalau di dalam film drama dirilis Ertugrul dan juga Kurulus Osman, itu putri dari Syekh Edebali itu namanya adalah Rabia Bala Malhatun. Entah yang mana gitu. Saya lebih percaya kepada buku daripada film.
Ya, tapi juga sejarawan kalau di dalam naskah-naskah klasik Turki Utsmani ya, sebelum penaklukan kota Konstantinopel, putri dari Syekh Edebali itu namanya Malhun Hatun. Tapi kalau sejarah Turki kekinian menyebut justru bukan Malhun Hatun, tapi itu adalah Rabia Bala Malhatun. Tapi juga ada sejarawan yang mengambil jalan tengah, ya, Malhun Hatun dengan Rabia ya Bala Malhatun itu adalah perempuan yang sama. Nu ayenu awal nyebutna Malhun Hatun, nu kadua nyebutna Malhatun. Aya malna bersatu. Nah, kita nggak usah perdebatkan itu. Sering kali orang yang bertanya ke saya, istri dari Osman Bey itu siapa Ustadz? Ya, putri dari Syekh Edebali itu siapa Ustadz? Ayo gitu, gara-gara pengaruhan ko film gitu. Jadi film dijadikan maroji rujukan. Harusnya kan kitab, bukan film. Jadi dari sini kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut begitu ya, pernikahan antara putri Syekh Edebali dengan Utsman Bey tadi ya, lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Orhan ya, atau Orhan Bey gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa menyaksikan bahwa ketika ada pertanyaan ya, orang-orang Turki itu adalah bukan ya orang Arab. Orang Turki itu tidaklah pantas untuk memangku jabatan kekuasaan sebagai khalifah. Kalau kemudian ya memaknai mengambil syarat afdoliyah pengangkatan pemimpin itu harus orang Arab dan sukunya adalah Quraisy, dan afdoliyahnya itu adalah ya ahlul baitnya baginda Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Teristimewa itu adalah anak keturunan dari Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW dari tulang sulbi Imam Hasan wal Imam Husain. Itu syarat afdoliyah. Nah, dalam konteks ini kemudian kita bisa menyaksikan kalau memang harus ada darah Quraisy, maka sebetulnya melalui Orhan Bey atau Orhan Ghazi bin Osman Bey bin Osman Ghazi, maka dari pihak ibunya, yaitu yang kemudian dikenal sebagai Malhun Hatun, atau juga bahkan ada yang menyatakan Rabia Bala Malhatun, yang memiliki nasab kepada Syekh Edebali. Syekh Edebali itu memiliki nasab ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan orang Quraisy, sekalipun bukan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, sekalipun bukan anak keturunan dari ya keluarga Ali dan Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW. Namun syarat Quraisynya sudah didapat dari mana? Dari darah ibu. Gitu ya. Berikutnya ya, sejak kapan begitu ya pemerintahan Utsmani itu kemudian berdiri sebagai sebuah entitas politik, sebagai kekuasaan yang kemudian ya menguasai teritorial tertentu lepas dari kekuasaan yang lain. Yang pertama, kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, pemerintahan yang kemudian dibangun oleh Ertugrul Bey di Provinsi Bilecik, dan beliau diposisikan sebagai beylik atau wulad ataupun gubernur wilayah yang bertanggung jawab di ibu kota Soghud. Pada waktu itu beliau berkhidmat kepada kepemimpinan orang-orang Kesultanan Turki Seljuk Rum yang ada di Konya, kepada sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultan Alauddin Qaykubad. Ya, bahkan ketika Ertugrul Bey pun akhirnya kemudian mandeg Pandito berhenti sebagai beylik dan kemudian mempusakai putranya Atman Bey atau Utsman Ghazi itu sebagai beylik, maka pada awalnya pun Utsman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Safutal Misoglu itu juga mengabdi kepada Kesultanan Turki Seljuk Rum yang ada di Konya pada awalnya. Namun begitu keluarga Alauddin Qaykubad itu kemudian tidak lagi bisa bertahan dari serangan orang-orang Tartar Mongol dari wilayah timur, dan setelah wilayah di Konya itu tunduk pada Imperium Mongol Empire, maka kemudian pada tahun 1299 ya, satu tahun sebelum abad ke-14, 1300, maka
Osman Bey itu kemudian memproklamirkan diri sebagai penguasa independen, lepas dari kekuasaan manapun, tidak mengabdi kepada kesultanan manapun, tidak mengabdi kepada emirat manapun, namun kemudian berdiri dalam kekuasaan sendiri dengan memproklamirkan kekuasaan Athman atau kekuasaan Osman yang ada di Provinsi Bilecik yang kemudian beribu kota Sogut. Maka dari situ kemudian orang mengenal Osman Bey itu menjadi Osman Ghazi, Osman sang kesatria. Dan pada waktu itu beliau belum memakai gelar sultan di depan namanya. Masih layaknya para kesatria ataupun para panglima ya dari masing-masing suku yang ada di antara suku-suku Turki yang pada waktu itu masih tercerai-berai atas dasar kabilah, atas dasar suku bangsa masing-masing. Dan satu demi satu orang-orang Turkoman, orang-orang Karaman Turki yang ada di wilayah Anatolia atau di wilayah Anadolu atau yang ada di wilayah Asia Minor atau Asia Kecil, satu demi satu dipersatukan oleh Osman Bey, oleh Osman Ghazi. Maka kekuasaan di antara orang-orang Turki yang ada di Anatolia yang paling kuat pada waktu itu adalah Osman Ghazi. Tahun 1299. Osman Ghazi memiliki visi untuk menaklukkan kota Konstantinopel sebagaimana mimpinya. Dan pada waktu itu juga kalau diperhatikan lebih lanjut, Osman Ghazi pun sebelum mengawali penaklukan atas kota Konstantinopel, beliau merencanakan futuhat atas kota terdekat yang dikuasai oleh orang Romawi Bizantium, yaitu kota Bursa. Yang dari Sogut itu kalau perjalanan darat hari ini sekira 2 jam naik bis. Jadi siga di Padalarang ke Sumedang jaraknya siga itu mau 2 jamnya gitu karena bus mau karena kuda mah rada 4-5 jam. Jadi wilayah Bursa itu direncanakan oleh Osman Bey itu akan ditundukkan beberapa kali makam bapaknya dan ibunya, yaitu ya Ertugrul Bey dan Halimi Hatun. Dan beliau sebelum wafat berwasiat kepada putranya Orhan Ghazi, wahai Orhan, segeralah engkau melanjutkan jihad jejak perjuangan kami. Tundukkanlah segera kota Bursa dan wasiat kami kuburkanlah di ya, tempat yang menaranya paling berkilau, yaitu apa? Gereja. Jadi kemilau di atas puncaknya itu menaranya itu biru ya, mengkilap kayak biru metalik lah. Kuburkanlah di situ. Beliau tidak tahu kalau itu gereja. Kenapa? Itu di atas kota Bursa itu di atas ketinggian. Ya, jadi pengepungan itu di lembah. Ngepung di lembah, kebayang kan, mengepung kota yang ada di kota berbenteng yang ada di perbukitan. Dari kejauhan itu ada setempat yang tinggi dan berkemilau kayak inilah biru metalik itu. Kuburkan aku di situ. Pokoknya di bawah menara itu aku kuburkan. Dan 2 tahun berikutnya setelah wafatnya dan dikuburkannya Osman Bey pada sekira tahun 1326 ya. 1326 ya, kota Bursa akhirnya kemudian berhasil ditaklukkan oleh Orhan Ghazi ya, bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu. Dan begitu Orhan Ghazi memasuki wilayah Bursa dan mendapati ya bangunan yang tinggi menjulang dengan kimilaunya yang berwarna biru di atas ketinggian, gini gereja. Gereja orang ortodok. Nah, tapi ini wasiat dari yang namanya bapak, maka beliau penuhi. Jadi orang-orang ortodok yang masih tersisa itu kemudian diperintahkan untuk ya meninggalkan gerejanya tadi, kemudian gerejanya tadi kemudian diambil alih dengan sejumlah imbalan.
Karena dalam pandangan Islam itu kan harus begitu. Properti milik orang kafir tetap milik mereka, termasuk juga rumah ibadah. Nah, kalau mau diakuisisi harus diganti. Gantinya bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Maka gereja tadi itu kemudian dimiliki oleh Orhan Ghozi. Dan beliau segera memerintahkan pasukannya untuk segera menggali kuburan bapaknya yang ada di Sogut. Untuk apa? Untuk digali dan kemudian diberangkatkan menuju Bursa. Untuk apa? Untuk dikuburkan di dalam gereja yang kemudian sudah dialihfungsikan menjadi kepemilikan dari Orhan Ghozi. Di pas waktu kemarin ke Bursa juga, oh ini ternyata gereja yang dijadikan jadi kuburan dari Osman Ghozi tadi. Nah, kalau Orhan Ghozi sendiri kuburannya tidak jauh dari kuburan bapaknya. Kalau kuburan dari Muhammad Jalabi itu agak meninggi, agak ke arah belakang, gitu, di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Bursa. Jadi Osman Ghozi itu wafat pada tahun 1324 ketika mengepung kota Bursa. 2 tahun kemudian kuburannya itu kemudian dipindahkan dari Sogut ke kota Bursa. Dan Bursa semenjak tahun 1326 itu menjadi ibu kota pemerintahan kedua dari pemerintahan Utsmani. Kalau yang pertama semenjak tahun 1299 sampai tahun 1326, kurang lebih 27 tahun ibu kota pertama Utsmani itu yang ada di Sogut. Nah, sedangkan tahun 1326 penaklukan kota Bursa oleh Orhan Ghozi, maka saat itu pula kemudian ibu kota Utsmani yang kedua itu ada di Bursa. Catatan sejarah banyak mengungkap bahwa ibu kota Utsmani pertama itu bukan di Sogut, tapi di Bursa. Karena di Sogut itu awal mula provinsi Bilcik yang diperuntukkan bagi kepentingan dari Sultan Alauddin Qoyqubad yang merupakan penguasa dari Turki Seljuk Rum. Nah, lebih ke situ sih, jadi lebih kepada bentuk apresiasi saja. Nah, jadi kalau diperhatikan lebih lanjut, pada saat di mana Orhan Ghozi bin Osman Ghozi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutal Misoglu itu menyaksikan upaya untuk menaklukkan Bursa, ternyata wilayah Bursa bukan semata-mata dipertahankan dan dilindungi oleh armada Romawi Bizantium yang merupakan orang-orang Eropa, orang-orang Yunani yang beragama Kristen Ortodoks. Namun juga ternyata wilayah Bursa pun dibela, dilindungi oleh pasukan Turki yang Muslim. Kunaon gitu ya. Nah, jadi dari situ kemudian beliau berpikir, kalau orang-orang Romawi Bizantium, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi Kristen Ortodoks memperkerjakan orang-orang Turki Muslim untuk menghadapi saudara Muslim Turkinya seperti kami, maka kami pun harus melakukan hal yang sama. Maka pada masa Orhan Ghozi bin Osman Ghozi, beliau itu kemudian membangun apa yang kemudian dikenal sebagai The Royal Janissaries atau elit pasukan khusus baru. Janissary itu kalau dalam bahasa Turki itu dari kata Janissarya. Jene itu maknanya new atau baru. Kalau Sharia itu dari kata Ashtar, ya, yang maknanya pasukan khusus. Ya, kalau kemudian kita mengenal istilah Ghazwah, perang, ada juga yang mengenal istilah Syariah. Syariah itu adalah pasukan ekspedisi, memiliki keterampilan khusus dan kecakapan khusus, keahlian khusus yang kemudian dibekali sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW dalam misi-misi tertentu, misi-misi khusus. Makanya kemudian The Royal Janissaries maknanya adalah elit pasukan khusus baru. Yang itu kemudian direkrut oleh Orhan Ghozi dengan apa? Memaksa orang-orang kafir Eropa yang ditundukkan oleh pasukan Utsmani, setiap wilayah, setiap desa, setiap kecamatannya, setiap dusunnya minimal mengirimkan 10 orang anak laki-laki sampai 100 orang anak laki-laki berusia remaja sekira 10 tahunan.
Untuk apa? Untuk direkrut menjadi mesin perang dari pemerintahan Utsmaniyah. Jadi awalnya Janissary itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang kafir. Namun ketika dididik dalam akademi militer Utsmaniyah, mereka dididik secara Islam. Maka mereka akan dinyatakan lulus sebagai para tentara ketika sudah diketahui bagaimana kualitas keimanan keislamannya. Jadi direkrut dari orang-orang kafir, tapi mereka akan ditetapkan sebagai tentara Islam, tentara Utsmani, setelah diseleksi bagaimana kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaannya. Maka loyalitas para tentara baru itu hanya untuk Utsmani dan untuk Sultan beserta keluarganya, tidak untuk yang lain. Bahkan dalam generasi Utsmani yang pertama, mereka tidak diperkenankan untuk bergaul bebas. Artinya apa? Mereka tidak diperkenankan untuk bertemu dengan lawan jenisnya. Tugasnya yang satu, perang, pemenang kawin. Perih jenderal. Pada awalnya, ketika masa pemerintahan Orhan Ghozi, karena beliau ingin melakukan hal yang sama. Kalau orang-orang Eropa, orang kafir, orang Romawi, ya Bizantium itu merekrut Muslim Turki untuk menjadi tentara mereka, maka kami pun bisa melakukan hal yang sama. Kami bisa merekrut mereka untuk kami jadikan sebagai pasukan Utsmani. Maka dari itu kemudian terbentuklah apa yang kemudian dikenal sebagai pasukan Janissary, tentara baru. Karena apa? Ini benar-benar baru. Kalau sebelumnya orang-orang Turki kan, nah, kemudian pada periode berikutnya justru orang-orang Eropa. Dan ternyata Orhan Ghozi itu sepanjang hidupnya belum bisa mengefektifkan keberadaan dari pasukan khusus Janissary ini, karena beliau keburu wafat. Justru yang bisa mengefektifkan pasukan Janissary yang sudah terbentuk tadi, kebayangkan pada waktu barudak remaja yuswa 1 tahunan keur dipakai perang kumaha, kudu dilatih heula, kudu dimasukkan heula ke menjadi kadet-kadet militer yang terampil. Makanya sampai Orhan Ghozi itu wafat, mereka belum bisa dioptimalkan dalam medan-medan perang, dalam medan-medan jihad. Makanya kemudian pada periode berikutnya, Sultan yang ketiga, dan inilah pertama kali penguasa Utsmani yang ketiga menyematkan gelar Sultan di depan namanya. Kalau Osman Ghozi, penguasa pertama, Orhan Ghozi, penguasa kedua, mereka tidak menyematkan nama Sultan di depan namanya. Namun penguasa yang ketiga, yang kemudian dikenal sebagai Murad al-Awwal, yang kemudian digelari oleh orang-orang Turki sebagai Murad Khudavendikar. Khudavendikar tahu artinya? Khudavendikar itu maknanya yang mulia, yang baik, yang istimewa. Karena apa? Ini penjelasannya. Pada tahun 1365, begitu ya, beliau itu kemudian menaklukkan wilayah Eropa, kota yang kemudian dikenal sebagai Adrianopolis atau Adrianopel. Orang Arab menyebutnya sebagai Adrena, orang Turki hari ini menyebutnya sebagai Edirne. Edirne itu adalah wilayah yang dulu dikenal sebagai wilayah Bulgaria. Jadi pada tahun 1365 ya, beliau itu membuka wilayah Eropa, kota besar kedua setelah Konstantinopel. Kota besar ketiga itu adalah Bursa. Jadi benteng-benteng wilayah yang kemudian dipusakai oleh orang-orang Romawi Bizantium sebagai pertahanan untuk mendukung dan menopang keberadaan kota Konstantinopel. Wilayah Bursa sudah wilayah Edirne, tunduk pada kekuasaan Sultan yang ketiga, yang pertama kali menyematkan gelar Sultan di depan namanya. Beliau menaklukkan kota Edirne sekaligus juga merupakan jalan lapang untuk menaklukkan Eropa, jalan awal untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Dan sepanjang hidupnya, beliau itu sebagaimana Khalid bin Walid. Beliau memimpin 37 peperangan dan tidak pernah kalah.
Namun beliau lebih beruntung daripada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu wafat di ranjang pembaringannya. Sedangkan Sultan Murad al-Awwal, Murad pertama, yang kemudian digelari sebagai Huda Vendigar, beliau itu kemudian menjadi syuhada pasca terjadinya perang Kosovo. Kosovo itu wilayah semenanjung Balkan, wilayah tak terpisahkan dari wilayah Slavia, Serbia, Montenegro hari ini. Jadi pada waktu itu dikisahkan, setelah kemudian pasukan Utsmani berhasil mengalahkan pasukan Serbia, pasukan semenanjung Balkan di Yugoslavia, ya, khususnya di wilayah Kosovo. Udah beres peperangan tuh dengan kemenangan pasukan Utsmani. Dan beliau itu langsung turun dari atas punggung kudanya untuk memeriksa pasukan sekaligus juga mengecek korban dari kedua belah pihak. Dan ketika beliau memeriksa pasukan musuh, tiba-tiba ada tentara musuh yang memang pada awalnya berpura-pura mati dan berencana untuk membunuh Sultan. Nah, tampilan gambarnya seperti di sini. Jadi ketika memeriksa ya pasukan, ya tiba-tiba ada yang kemudian berdiri di antara tumpukan mayat dari pasukan musuh dan secepat kilat menikam dari Sultan Murad al-Awwal. Maka kemudian ya beliau tidak hanya meraih syahid, tapi diposisikan sebagai martir dalam perang Kosovo, dan orang-orang Utsmani menggelarinya sebagai Huda Vendigar, yang maknanya adalah yang baik, mulia, yang istimewa, disayang oleh Tuhannya, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Sultan Utsmani yang syahid pasca perang itu beliau. Tidak ada Sultan Utsmani yang wafat ketika perang. Jadi ketika perang selesai, beliau kemudian dibunuh oleh musuhnya. Jadi artinya syahid. Makanya kemudian gelarnya adalah Huda Vendigar, yang disayang, muliakan, yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, segala. Wah, ini kumaha operator. Kedah mobil lah, kan setnya. Bismillahirrahmanirrahim. Close. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah syahidnya Sultan Murad al-Awwal, maka berikutnya penguasa yang keempat yang kemudian dikenal sebagai Sultan Bayezid, atau orang-orang Turki ya mengenalnya sebagai Bayezid Yildirim, atau The Lightning, atau cahaya kilat, atau halilintar, petir geledek kan diborong kabar. Jadi The Lightning of Bayezid, atau Bayezid Yildirim, atau Bayezid al-Awwal yang pertama. Dalam era kepemimpinan kekuasaannya pada sekira tahun ya 1393, beliau itu kemudian membangun apa yang kemudian dikenal sebagai Anadolu Hisari. Anadolu Hisari itu dimaknai sebagai benteng Anadolu. Benteng Anadolu itu adalah perkataan orang-orang Turki terhadap kosakata atau diksi Anatolia. Anatolia maknanya adalah Asia. Jadi kan wilayah Turki itu sebagian besar itu adalah Anatolia atau Asia Kecil atau Asia Minor. Sebagian kecilnya adalah di wilayah Eropa yang kemudian dikenal sebagai Rumelia.
Ya, di wilayah Anatolia atau Anadolu kata orang-orang Turki dibangunlah benteng yang kemudian dikenal sebagai Anadolu Hisari pada sekira tahun 1393 dalam upaya untuk mengepung kota Konstantinopel. Dan tidak hanya itu, Bayezid Yildirim ya pada sekira tahun 1397, 4 tahun setelah pembangunan dari Anadolu Hisari, beliau itu kemudian terlibat dalam perang yang kemudian dikenal sebagai Perang Nikopolis. Perang Nikopolis itu adalah ketika sekira 20.000 pasukan Bayezid Yildirim mampu mengalahkan 70 hingga 90.000 pasukan salib dari Eropa di dalam perang Nikopolis yang ada di wilayah Yunani atau di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Rumelia atau tanah orang Romawi, wilayah orang-orang Rum, wilayah orang-orang Eropa. Maka semenjak tahun 1397, Sultan Bayezid Yildirim, penguasa keempat Utsmani itu kemudian digelari oleh Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama melalui Sadrul Azam, ya Sultan Barkuk, penguasa Mamlukiyah yang ada di Kairo. Khalifah Bani Abbasiyah yang dilindungi oleh Sultan Mamlukiyah menggelari Bayezid Yildirim, Sultan keempat Utsmani itu sebagai Sultan Rum atau Sultan di tanah Rumelia, Sultan penguasa tanahnya orang-orang Romawi, penakluk Romawi. Maka orang Sunda, orang Jawa mengenal Sultan Rum itu adalah Sultan Turki Utsmani atau anak keturunan dari Bayezid Yildirim yang gelarnya itu dimulai semenjak tahun 1397 digerali oleh Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama dari Kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang dilindungi oleh Sultan Mamlukiyah, Sultan Barkuk yang ada di wilayah Kairo, Mesir. Tahun 1397. Berikutnya, pada sekira tahun 1402, ketika kekuatan Bayezid Yildirim itu mengemuka, maka beliau itu kemudian mempersiapkan pasukan besar untuk mengepung dan menaklukkan kota Konstantinopel. Pada sekira tahun 1402 tadi, beliau ternyata bukan hanya mengepung kota Konstantinopel, tapi mengerahkan pasukan satunya lagi menuju wilayah Roma. Dua nana arek dikepung. Saking ambisiusnya. Kenapa? Ingin mewujudkan apa yang disaksikan dalam mimpi-mimpi dari buyutnya yang kemudian dikenal sebagai Osman Bey, Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu melalui cincin yang melekat pada jari manis di tangan kanannya. Yaitu apa? Apel berwarna merah. Yaitu apa? Kota Konstantinopel. Apalagi beliau ingat berkenaan dengan wasiat Rasulullah SAW yang memberitakan kepada kita Madinatu Hiraklahu tuftahu awalan yakni Konstantinia, kotanya ke Hirakl sebaik, dan juga ya dalam hadis Nabi yang memberitakan kepada kita la tuftahanal Konstantinia ala yadhi rajulin falanimal amiru amiruha walanimal jaisu dalikal jaish. Sungguh kota Konstantinopel itu akan dibukanya oleh seorang laki-laki. Falanimal amiru amiruha. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu. Walanimal jaisu dalikal jaish. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel itu. Maka beliau ingin menjadi laki-laki terbaik, pemimpin terbaik, dan pasukan yang dibawanya adalah pasukan terbaik. Namun dari arah belakang pasukan Utsmani ketika mengepung kota Konstantinopel pada tahun 1402, dari arah belakang bagian timur ternyata ada serangan dadakan yang kemudian dilangsungkan oleh Amir Timur Leng, penguasa Turko-Mongol dari Samarkand, Uzbekistan. Tanpa diduga, maka dari situ kemudian akhirnya dalam perang antara Bayezid Yildirim dengan Amir Timur Leng, peperangan itu terjadi di wilayah Angora. Jadi kalau Kang Ucup misalkan, Kang Fajar, Kang Asep, atau siapapun di antara kita memelihara kucing Angora, itu kucing Turki, kucing Angora. Di Turki ada kota namanya kota Angora, hari ini dikenal sebagai ibu kota Turki modern, Ankara.
Begitu. Perang itu terjadi di situ. Perang dahsyat, dan dalam peperangan dahsyat tadi justru Amir Timur Leng lah yang kemudian berhasil memenangkan peperangan dan akhirnya menawan Bayezid Yildirim. Wilayah Utsmani itu dibikin porak-poranda oleh serbuan dari orang-orang Turko-Mongol dari Samarkand. Bahkan bukan hanya itu, di antara anak keturunan dari Bayezid Yildirim seperti misalkan Shahzade Isa, Shahzade Ibrahim, Shahzade Muhammad, itu satu sama lain diadu oleh Amir Timur Leng. Biar apa? Utsmani berantakan, musnah sekalian. Perang dahsyat pasca terjadinya Perang Angora tahun 1402. Misi penaklukan kota Konstantinopel pada waktu itu gagal total akibat adanya serangan dari arah belakang di wilayah timur yang kemudian dilangsungkan oleh penguasa Turko-Mongol dari Samarkand, yaitu dari arah Uzbekistan hari ini. Bayangkannya di Uzbekistan ke Turki sakitu jauhna. Sabab ya ambisi ya bahwa Amir Timur Leng itu ketika inaugurasi atau pengangkatan dia sebagai amir, sebagai penguasa begitu ya, dia pernah menyatakan sumpahnya bahwasanya jika ada satu penguasa di atas langit dan dia itulah Tuhan semesta alam, dialah Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada satu penguasa di permukaan bumi, dan kami Amir Timur Leng tidak mau berbagi dengan si petir Bayezid dari Utsmani. Maka penguasa paling tangguh dari dunia Islam itu kemudian dihajar oleh Amir Timur Leng. Padahal sarua-sarua Islam. Ya tiba heula orang Turki jeung Mongol saparasea. Di antara Turki jeung Mongol aya oge Turko-Mongol, yaitu apa? Amir Timur Leng orang Uzbekistan. Jadi pernah saya ke Uzbekistan, di mana-mana loba patung Amir Timur Leng. Nah, jadi penaklukan kota Konstantinopel itu gagal tahun 1402, dan itu adalah upaya penaklukan dari generasi Utsmani yang paling awal, yaitu pada masa Bayezid Yildirim. Berikutnya pasca Perang Angora 1402, pemerintahan Utsmani itu terpecah belah. Bahkan anak keturunan dari Bayezid Yildirim, para raja perang satu sama lain. Bahkan para putra Bayezid, para Shahzade, para putra mahkota itu mengklaim wilayah masing-masing. Yang awalnya satu menjadi terpecah belah menjadi sekian banyak kerajaan atau kesultanan atau keemiran. Sampai akhirnya kemudian tampillah sosok yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Jalabi atau Mehmed Çelebi. Çelebi itu dalam bahasa Turki maknanya si kecil atau si bungsu. Jadi Mehmed pertama ya itu dikenal sebagai Jalabi atau Çelebi, maknanya si bungsu. Pangletikna yang lain sudah menjadi pangeran, penguasa wilayah sebagai Shahzade ataupun sebagai beylik, penguasa provinsi. Sedangkan Mehmed Jalabi pada waktu itu masih sedang menempuh akademi militer di wilayah Amasya. Maka bersama kawan-kawan seperti kadet militer, dia mengorganisir diri untuk apa? Untuk berusaha mempersatukan kakak-kakaknya agar tidak berselisih, tidak bersengketa. Tapi lancek-lanceknya berdegong gitu, paing-aing. Ya, akhirnya diperangan ku adina. Nah akhirnya kemudian justru ya pada sekira tahun 1413, 11 tahun terjadi kekosongan kekuasaan tunggal untuk pemerintah Utsmani, perang saudara di antara anak keturunan Bayezid Yildirim, bahkan kemudian ya Amir Timur Leng pun kemudian melepaskan putra mahkota yang lain supaya pipilueun ngaramekeun menjadi perang. Maka selama kurang lebih 11 tahun 1402 sampai 1413 akhirnya kemudian perang saudara di generasi kelima pemerintah Utsmani itu dimenangkan oleh Mehmed Han Çelebi atau Mehmed Al-Awwal atau Muhammad Jalabi. Dan pada tahun 1413 itulah kemudian beliau diposisikan sebagai the second founder of Ottoman atau pembangun Utsmani yang kedua setelah Utsman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutal Misoglu. Karena
pasca berakhirnya kekuasaan Bayazid Dirim, kekuasaan yang keempat, Utsmaniyah porak-poranda setelah diteror oleh Amir Timur Leng. Terror and Horror of Tamerlane selama kurang lebih 11 tahun lamanya. Pemerintahan Utsmani porak-poranda, dan akhirnya dipersatukan lagi pada tahun 1413 oleh Mehmed si Kecil, Mehmed si Bungsu. Maka Mehmed si Kecil ataupun Muhammad Jalabi ini diposisikan sebagai the second founder atau pembangun Utsmani yang kedua setelah Atman Bey bin Ertugrul Bey. Dan bahkan bukan hanya itu, pada tahun 1413 ketika beliau diangkat sebagai Sultan kelima Utsmani menggantikan bapaknya Bayazid Dirim yang sudah wafat, maka beliau itu kemudian mendapatkan ucapan selamat dari banyak pemimpin muslim. Satu di antaranya adalah penguasa marin di Maghribil Aqsa Maroko yang namanya adalah Sultan Muhammad III Abu Zayan. Muhammad III Abu Zayan itu memberikan ucapan selamat atas kesuksesan Muhammad I Jalabi naik tahta sebagai Sultan Utsmani yang kelima dengan memberikan hadiah berupa kitab-kitab karya dari Muhammad bin Battutah atau Imam Ibnu Battutah. Di antaranya adalah kitab yang pertama itu adalah Tuftahul Nadhar, yang kedua itu adalah Risalah Ar-Rihlah, yang ketiga itu adalah Kanzul Ulum, yang kemudian di salah satu babnya itu dalam kitab Risalah Ar-Rihlah mengutip penjelasan dari Imam Ibnu Battutah ketika beliau singgah di Kesultanan Samudra Pasai pada saat di mana Sultan keempat Samudra Pasai yaitu Sultan Malikul Zahir yang kedua tengah melangsungkan hamlu dakwah ilal alam, yaitu mengislamkan penjuru bumi bagian selatan yang ada di Nusantara, yaitu Biladil Jawi, dengan mengirim duta-duta yang kemudian dikenal sebagai yang pertama Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar, Syekh Jumadil Kubro. Yang kedua itu adalah Maulana Muhammad Al-Bakir yang kita kenal sebagai Syekh Subakir. Dan penguasa yang kelima dari Samudra Pasai dikisahkan ada yang kemudian dikenal sebagai Sultan Zainal Abidin Bahiyansah Ra'u Babdar, penunggang samudra. Di film JKDN yang pertama diungkap siapa Bahiyansah Ra'u Babdar tadi. Beliau ini yang kemudian mengirim dua orang utusan yang kemudian dikenal sebagai pertama adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, yang kedua adiknya yaitu Maulana Ishak Asmarkan, Maulana Ishak dari Samarkand yang terusir akibat horor yang dilakukan oleh Amir Timur Leng dan para anak keturunannya, orang-orang Turka-Mongol di wilayah Samarkand, Uzbekistan. Makanya kemudian orang Sunda, orang Jawa mengenai sebagai Syekh Ishak Asmarkondi. Asmarkondi itu dari Samarkand. Dan berita ini ditulis oleh Muhammad bin Battutah melalui muridnya yang meneruskan jejak perjuangan dari Muhammad bin Battutah yang merupakan orang Maghribil Aqsa, orang Maroko. Namanya muridnya tadi adalah yang kemudian dikenal sebagai Maulana Muhammad Al-Maghribi. Dan pesan penting dari Muhammad bin Battutah itu ada bentuk harapan kepada para penguasa muslim yang memiliki power, memiliki kekuasaan untuk mensukseskan hamdu dakwah ilal alam, mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam. Maka murid dari Muhammad bin Battutah yang namanya adalah Maulana Muhammad Al-Maghribi memenuhi apa yang diharapkan oleh gurunya tadi. Berangkatlah ke Pulau Jawa. Tadi sudah ada 4 ya, tambah 1 jadi ada 5. Dan ternyata ketika hadiah itu sampai ke Edirne, kekuasaan dari Muhammad I Jalabi, ada juga yang menyatakan bukan ke Edirne tapi ke Bursa, dengan bukti bahwa Muhammad I Jalabi wafat dan dikebumikan di Bursa. Beliau ketika mendapatkan hadiah tadi dan membaca
pesan-pesan penting yang kemudian diharapkan oleh Muhammad bin Battuta, maka beliau itu segera mengutus salah satu di antara dutanya yang kemudian dikenal sebagai Maulana Malik Israel. Dari mana? Dari Turki. Maka sudah ada 6 orang duta yang ada di Pulau Jawa. Dan beliau bukan hanya itu saja, ya, dalam supportnya untuk mengampanyekan islamisasi Biladil Jawi, beliau itu pun kemudian menyeru kepada para alim ulama yang ada di dunia Islam untuk memikul tanggung jawab yang sama untuk ikut mensukseskan islamisasi Biladil Jawi. Maka gemanya itu sampai ke Timur Tengah. Maka setelah tadi sudah ada 6 orang duta yang ada di Pulau Jawa, di Timur Tengah pun bergema. Para ulama itu kemudian tergerak untuk ikut terlibat dalam kampanye islamisasi Pulau Jawa. Di antaranya ada duta-duta yang kemudian berasal dari Baitul Maqdis Palestina yang sedang berguru di Ummul Qura, kota Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, yang kedua itu adalah Maulana Aliyuddin. Mereka berasal dari Baitul Maqdis Palestina dan sedang berguru di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka kemudian berangkat menuju Nusantara Pulau Jawa. Nah, satu di antaranya sosok yang kemudian dikenal sebagai Maulana Hasanuddin singgah di kota Pelabuhan Karawang. Maulana Hasanuddin itu karena dikenal oleh masyarakat Karawang berasal dari Ummul Qura atau Makkah Al-Mukarramah, maka dikenal sebagai Syekh Qura. Ya, orang apa bernanya? Syekh Qura. Nah, kalau Maulana Aliyuddin itu pernah sarang Ki Hyang Santang. Nu aya ti Leuweung Sancang Garut, anu tilar dunia di Godog di kota Garut ayeuna. Anu katelah Ki Hyang Santang bin Prabuwangi, ya pamanah rasa, ya Jaya Dewata, ya Jaya Ningrat, ya Sri Baduga Maharaja. Nah, Maulana Aliyuddin, nah kunaon disebut sebagai Ali, ya Maulana itu ya Maulai hartosan naon paduka yang mulia, orang Sunda nyebutna Bagenda. Aliyuddin, nah Aliyuddin berarti yang Ali gitu. Makanya kenal sebagai Bagenda Ali, dan beliau ini pula yang kemudian nasabnya nyambung kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, kalangan Alawiyin. Makanya pantas orang Sunda menyebut sebagai Bagenda Ali. Abad ke-15. Jadi Ki Hyang Santang atau Ki Hyang Santang lain guguru ka Bagenda Ali nu kasebabna Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, tapi guguru kanu jadi incu-incuna turununa nyata kalangan Alawiyin nu namina Maulana Aliyuddin. Paduka yang mulia Bagenda Aliyuddin. Itu kartosnya makanya Ki Hyang Santang nu hirup abad ke-15 panggih jeung Bagenda Ali Khalifah Ali nu hirup abad ke-7 terbentang 800 tahun bedana. Secara historiografi para sejarawan tidak akan pernah membenarkan cerita seperti itu. Tapi kalau narasinya seperti yang tadi saya uraikan, historiografinya logis, kaharti. Ya. Jadi sudah ada 8 orang duta. Satu di antaranya melengkapi itu sosok yang kemudian dikenal sebagai Maulana Muhammad Ali Al-Akbar dari Persia. Maka genaplah 9 orang duta pada awal abad ke-15 berjumlah apa yang kita kenal sebagai Dewan Waliullah berjumlah orang Sunda menyebutnya sebagai Dewan Salapan, orang Jawa menyebutnya sebagai Wali Songo. Haritama keur di generasi awal abad ke-15 can kasebut can katelah can ka ka aku nu ngaranna Wali Songo teh. Wali Songo itu baru dikenal pada generasi yang ketiga, ketika kepemimpinan Sayyidul Aulia, pemimpin para duta itu dipimpin oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Syed Ali Rahmatullah. Orang Jawa, orang Sunda mengenal sebagai Raden Rahmat. Anu dakwahna di Teluk Ampel Denta Surabaya. Katalahna Sunan Ngampel, itu orang Jawa. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ampel.
ya, putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Di generasi yang ketiga itu hidup pula sosok yang kemudian dikenal sebagai Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, anu dakwahna di kota pelabuhan Muara Jati, lereng Gunung Jati, Sarubanegari, Cirebon. Katalahna kurang sebut Sunan Gunung Jati. Jadi mulai Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Agung, Sunan Gunung Jati, jeung rea-reana deui. Sunan itu adalah gelar yang melekat pada nama seseorang. Sedangkan Gunung Jati, Ampel, Kudus, Giri, ya, Ngudung, ya, dan lain-lain sebagainya, ini mengindikasikan tempat di mana mereka berdakwah. Karena Sunan Gunung Jati juga ada dua. Sunan Gunung Jati pertama yaitu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati kedua yaitu Fatahillah. Fadilah Azmatkan yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah, penakluk Sunda Kalapa, Jayakarta, Jakarta dari kekuasaan orang-orang Portugis. 2 tahun beliau berdakwah di Pelabuhan Muara Jati Cirebon menggantikan mertuanya yang wafat. Dan beliau mendapatkan amanah sebagai mangku bumi atau sultan wakil bagi cucu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang belum siap diistrenan jadi sultan. 2 tahun berikutnya beliau wafat. Kalau bapak-bapak ya berziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di puncak Gunung Sembung, di puncak Gunung Jati, maka di samping makam Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu ada makam dari Sunan Gunung Jati kedua, yaitu Fadilah Azmatkan atau Fatahillah. Saya udah 2 kali datang berziarah ke sana, naik ke puncaknya dan berdoa di depan makamnya. Jadi kembali ke pembahasan di sini ya, jadi nyambung ke Wali Songo ya. Jadi tahun 1413 itu Sultan Muhammad I Jalabi, penguasa kelima pemerintahan Utsmani pun ikut mendukung dan ikut mengampanyekan upaya untuk Islamisasi Jawa Dwipa. Berikutnya, penguasa yang keenam yaitu Sultan Murad As-Sani, Murad kedua, yang berkuasa semenjak tahun 1404 hingga tahun 1451. Itu masa kepemimpinan beliau. Kalau kepemimpinan berikutnya itu diberikan kepada putranya Sultan yang ketujuh, yaitu Fatih Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih. Nah, pada masa kekuasaan Sultan Murad yang kedua, kalau diperhatikan lebih lanjut, beliau itu diposisikan sebagai arsitek dari budaya dunianya Utsmaniyah. Karena pada waktu itu kekuasaan Utsmani sudah membentang dari Anatolia dan Rumelia, dan kekuasaannya sudah menguasai 2 kota penting orang-orang Romawi, yaitu Bursa dan Edirne. Maka saat itu kemudian dibutuhkan kekuasaan untuk kemegahan kejayaan Utsmani. Maka beliau diposisikan sebagai arsitek awal untuk membangun peradaban Utsmani. Dan pada waktu itu pun kemudian beliau dikenal pada tahun 1422 berupaya untuk menaklukkan kota Konstantinopel dengan menyiagakan pasukan. Ribuan pasukan dikerahkan dari Edirne dan Bursa untuk mengepung kota Konstantinopel. Namun sebelum tiba di kota Konstantinopel, beliau mendapatkan kabar bahwasanya adik beliau sendiri yang kemudian diminta untuk menjadi mangku bumi, pemangku kuasa sultan, ketika beliau pergi meninggalkan ibu kota Edirne untuk mengepung kota Konstantinopel, yaitu Shahjadah Korkut Pasha, yang mendapatkan amanah sebagai mangku bumi atau pejabat sementara, atau dalam bahasa fikih itu Amir Mu'aqqad, ya, pemimpin sementara, justru kemudian menelikung dari belakang. Begitu kakaknya pergi, Sultan yang ke-6 Utsmani itu pergi meninggalkan ibu kota Edirne untuk mengepung kota Konstantinopel. Begitu sudah jauh, maka dia memproklamasikan diri sebagai Sultan baru Utsmaniyah. Nah, gitu. Maka akhirnya kemudian begitu mendengar kabar bahwa Pangeran Korkut, Shahjadah Korkut Pasha itu menelikung dari belakang, maka Sultan Murad ya putar balik untuk apa? Menindak ya
adiknya yang kemudian mengkhianati amanah. Maka pengepungan kota Konstantinopel kemudian tidak terjadi, apalagi penaklukannya. Makanya kemudian ya Syekh Ali Ahmad Al-Qurani dan juga Syekh Samsudin, ya guru-guru dari Mehmed bin Murad, guru-guru dari Fatih Sultan Mehmed, beliau katakan, wahai Murad, sesungguhnya penaklukan kota Konstantinopel itu bukan olehmu, tapi kami yakin akan difutuhati oleh anakmu ini, Mehmed Asani. Mehmed kedua inilah yang akan kami kreasikan, akan kami didik sebagai penakluk terbaik, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin terbaik. Pasukan yang dibawanya adalah pasukan terbaik. La tutahannal Konstantinia ala yadi rajulin falanimal amiru amiruha walanimal jaisu dzalikal jaish. Jadi penaklukan kota Konstantinopel belum berhasil di era Sultan yang ke-6. Insya Allah di sesi yang kedua kita akan bahas lebih lanjut berkenaan dengan upaya ya kebangkitan Utsmani hingga sampai kemegahannya sejak era Fatih Sultan Mehmed dan para penguasa Utsmani berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila hal yang ditanyakan atau dipersalahkan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.